Rahayu semuanya, apa kabar? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini saya sedang bersama salah satu anak dari seorang pejuang yang terbuang kalau saya bilang ya. Ya, nah kalau ada yang belum kenal, ada yang belum tahu, jadi ada namanya Bapak Arsilan ya. Dia dari Kesatuan Siliwangi ya Pak ya. Siliwangi, beliau adalah seorang veteran yang ikut berjuang demi bangsa dan negara ini pada saat zaman masih perang bersama Jepang pada saat itu Pak ya. Nah, jadi kalau kalian semua ingat pada saat saya mengiklankan sebuah sabun, di sana saya juga mengatakan bahwa ada sebagian keuntungan ya yang akan kita berikan kepada Bapak Arsilan. Beliau adalah veteran yang pernah saya lihat di salah satu artikel, tapi ternyata Bapak Arsilan sendiri sudah meninggal. Nah, hari ini saya bertemu dengan keluarganya yang ternyata ya kehidupannya juga tidak jauh berbeda dengan Bapak Arsilan. Ya. Nah, kemana lari keuntungannya itu? Nah, ini kalian lihat sendiri, nanti akan ada di ending video ini ya. Nah, Bapak siapa namanya Pak tadi Pak? Saya, Pak Ramdhani. Pak Ramdhani. Iya. Nah, Pak Ramdhani. Saya kan pernah membaca sebuah artikel mengenai Bapak Arsilan. Makanya ceritanya gini Pak, pada saat kenapa saya akhirnya memutuskan untuk kesini. Jadi saya nggak sengaja lagi lihat sebuah artikel mengenai seorang pejuang yang ternyata kehidupannya sangat, saya bilang pada saat itu sangat miris. Ya, makanya saya bilang pejuang yang terbuang. Iya. Ya kan? Benar. Jadi seolah kenapa ada seorang pejuang, ya mungkin juga bukan cuma Pak Arsilan sendiri, banyak mungkin di luar sana yang pejuang-pejuang yang ternyata saat ini kehidupannya kita bilang nggak layak kayak gitu. Nah, Bapak sendiri sebagai anak dari Pak Arsilan sendiri, bagaimana sih sosok Pak Arsilan sendiri itu Pak menurut Bapak? Pak Arsilan ini orangnya nggak pernah ribut, nggak pernah, tapi kalau untuk tugas dia benar-benar memahami. Yang pertama, yang keduanya dia juga nggak seandainya nggak digaji juga nggak ada masalah. Yang penting berjuang untuk negara gitu, bilang sama saya gitu. Saya selama dia jadi berjuang nggak pernah dapat gaji gitu. Dulu dari kakek saya juga supirnya, tukang kebunnya Pak Karno juga. Kakek saya. Jadi, Saripin Kipeang. Jadi turunan Saripin Kipeang, bapaknya bapak saya itu berjuang tanpa jasa juga. Jadi ngurusin di Jalan Proklamasi nomor 5 Pegangsan Timur nomor 56. Nomor 56. Jadi dia meneruskan itu dari kakek ke bapak ke saya gitu. Jadi dia tukang kebun selama bertahun-tahun ya itu. Terus dia ngikutin Ibu Artini Soekarno. Jadi penjaga malam gitu. Jadi penjaga malam selama 31 tahun. Ya, setelah meninggal Bu Artininya, ya terus dia pulang ke kampung tuh. Pulang ke kampungnya, terus gak lama sakit juga. Saya nggak bisa ngobatin karena apa? Karena kebentur dengan biaya. Udah sampai meninggal, masuk rumah sakit, ya udah dikubur juga. Waktu itu pada saat itu saya juga mau ekpos, karena mau ekpos saya sama siapa mau ngadu gitu. Nggak ada teman-teman, nggak ada mau bela, ya udah selama itu saya dikubur ya udah sampai sekian sekarang tahun ini ya udah nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada yang mau datang, cuma yang datang itu pernah Pak Kiki Sibutar, orang PDI pernah datang sekali. Kalau kawan-kawannya yang di Jalan Proklamasi masih banyak yang perjuangnya banyak. Seperti Pak Salam, Pak apa. Oh, banyak di sekitar sini. Banyak sekali, teman pada pulang ke Kerawang, ada yang ke Kerawang, ada yang ke Jawa. Jadi ya itu berantakan gara-gara tadinya kan kumpulannya di sini di Gedung Proklamasi Pegangsan 56 di situ tadi kumpulnya. Ya berhubung udah nggak ada ininya, ibunya nggak ada, ya udah pada gitu ya. Pulang. Maksud saya sendiri sangat menyayangkan bahwa kalau selama ini kita bicara mengenai jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Akan tetapi
kenyataannya sejarah yang hidup banyak sekali yang terlupakan. Ya, jadi di sana harusnya kita semua itu merasa malu, terutama kepada, ya saya jujur aja dengan video ini saya berharap sekali kepada yang ada di atas, entah pemimpin kita atau pemerintah kita itu concern sama yang namanya veteran. Karena apa? Mereka itu adalah orang-orang yang berjuang dengan tumpah darahnya itu untuk negeri ini gitu loh. Harusnya mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Satu, kedua, menurut saya harusnya pemerintah juga menjadikan contoh bahwa kalau memang pemerintah itu kepengen generasi muda seperti kita ini istilahnya berjuang untuk bangsa dan negara, harusnya pemerintah memberikan contoh dari veteran-veteran ini loh yang berjuang, yang berjuang demi negara, kita berikan hidup secara layak. Harusnya begitu. Supaya kita sebagai anak muda juga mau, istilahnya yang lain juga mau, bahwa istilahnya berjuang demi negara tuh, negara pun juga respect kepada kita. Istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini sangat menyayangkan buat saya, sangat menyayangkan sekali gitu loh. Ternyata banyak sekali veteran-veteran yang tidak diperhatikan. Saya jujur aja pertama kali saya lihat artikelnya Bapak Arsilan itu, saya sedih. Saya sedih sekali karena apa? Beliau istilahnya dengan baret merahnya kan, dengan baret merahnya ternyata dia memiliki kehidupan yang sangat miris gitu. Dan mungkin juga bukan hanya Pak Arsilan aja, Pak ya. Masih banyak ya. Berjuang masih banyak, kawan-kawan masih banyak. Semua seperti Pak Daeng itu orang ujung pandang, kawannya juga sekarang tinggal di Banten di pesantren. Karena dia juga kebingungan nggak punya rumah, nggak punya apa, ya udah dia pulang kampung. Sebutin aja Pak nama-nama yang teman-teman Bapak Arsilan, Pak. Nggak apa-apa. Pak Daeng, terus Pak Salam, banyak sih sebagian cuman yang saya kenal itu 3 orang sampai 4 orang. Yang satu lagi saya lupa namanya. Banyak kawan-kawannya bapak saya, cuman pada itu nggak ada yang memperhatikan, ya udah pada pulang kampung. Sina, tolong ambil bajunya. Ada bajunya, kalau saya sangka bohong, ada bajunya. Pakaiannya masih komplit, cuman baret merahnya di sana, masih di Serang. Jadi saya nggak bisa, ini kan buat sejarah di sana. Jadi pada saat dikubur juga nggak ada yang datang saudara-saudara aja. Dan sekarang nih Bapak sendiri sekarang tinggal ini kan rumah, kalau kita bilang di tengah kota ya. Ini punya siapa sih, Pak? Ini punya Butin. Punya adiknya Butin. Pak Ibnu Haryanto. Pak Ibnu Haryanto. Pengusaha itu. Jadi saya cuma di sini cuma jaga doang. Jaga rumah. Ini juga sementara ini saya juga belum dapat hasil. Belum dapat hasil gitu terus sama aja. Belum digaji, Pak. Belum digaji. Astagfirullah. Makanya saya juga kalau memang ini rumah laku, saya mau pulang kampung. Tadi kan rumah saya di Bonang juga kan udah bapak saya udah direbut sama, istilahnya dulu zaman nyewa gitu, saya nggak bisa apa-apa. Jadi bapak saya juga setelah bapak saya meninggal, itu saya diusir gitu. Pindah di mari gitu maksudnya. Ya udah, makanya saya bilang saya untuk tinggal menunggu di sini aja, menunggu di sini juga saya belum ada kepastian. Karena kalau yang udah ada kepastian saya mau pulang kampung, karena nunggu rumah dijual. Jadi kan kita kan dikasih. Udah berapa tahun di sini, Pak? Saya dari tahun 2001. 2001 saya berhenti, 2013. Terus dipanggil lagi 4 kali, dipanggil lagi sama yang punya rumah, anaknya. Terus udah sampai saat ini baju ini bapak saya masih ada. Tuh teman-teman, dari di sininya pun masih tertulis TNI AD Angkatan Darat ya. Oh, celananya sih ada juga di kampung pun, ini buat ini aja. Kalau pici-pici masih ada juga di kampung, ini cuma dibuang. PKRI ya. Iya. Ini bajunya. Makanya ini buat sejarah, kalau umpamanya ada orang yang datang, wartawan, saya kasih tahu. Tapi disangka bohong, saya kasih tahu yang ini. Kalau yang aslinya nggak tahu, yang udah pada di mana saya juga bingung. Yang taunya ininya aja, saya tinggal sisa ini. Sama kaos belang-belang satu, kaos tentara satu, sama pici satu. Nah teman-teman ya, ini video ini bukan apa, dalam artian saya hanya istilahnya kita bareng-bareng concern mengenai veteran ini. Ya ternyata ya balik lagi saya ingatkan di awal tadi kan juga sudah saya ceritakan bahwa banyak sekali ternyata orang-orang yang berjuang demi negara ini yang masih istilahnya yang saya sebut tadi adalah pejuang yang terbuang.
Ini menurut saya sangat menyedihkan ya. Istilahnya malu untuk menyebut negara kita sebagai negara yang besar kalau kita masih melupakan sebuah sejarah. Kalau di Banten sendiri alamatnya itu di mana, Pak? Alamatnya Cikande Asem, Kampung Bauan. Nah, Iya. Bapak Arsilan ini nama lengkapnya, Pak? Nama lengkapnya Arsilan aja. Arsilan aja. Arsilan lahir di Cikande, Kampung Bauan. Di Kesatuan Siliwangi ya. Iya, Siliwangi. Baret Merah pokoknya. Baret Merah ya. Iya. Pokoknya tahunya gitu Baret Merah ya. Saya tahunya Baret Merah, nggak tahu satu-satuan apa. Nah, jadi gini Pak, jadi saya ngomong-ngomong gitu masih maaf ya Mas. Ya. Jadi saya bukan gimana. Ini gini Pak, jadi ini kan kemarin ini dari teman-teman penonton yang ada di YouTube Pak. Jadi kan kemarin kan saya sempat mengiklankan sebuah sabun, sabun APWC namanya sabun mawar. Itu sabun untuk kesehatan yang meredakan penyakit-penyakit gatal lah. Nah, di sana saya bilang bahwa keuntungannya sebagian akan diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama saya sih concern kepada veteran. Nah, ini nggak seberapa, ini dari penonton semua yang ada di YouTube Pak, yang kemarin sudah sempat membeli sabun. Sebagian keuntungannya ini nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa diterima. Iya, bisa membantu kehidupan Bapak sekeluarga ya. Ini adalah kemarin karena saya lihat Bapak Arsilan, tapi ternyata Bapak Arsilan sudah meninggal. Ya, ini akhirnya karena saya sudah niat diserahkan kepada anaknya Bapak Arsilan aja Pak ya. Saya juga buat ngurus kuburan. Iya, Insya Allah berguna Pak. Tapi nggak seberapa. Biar tambah rezekinya Mas. Iya, amin. Ya Pak, silakan Pak. Terima ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Ya Pak. Pokoknya sehat-sehat terus Pak ya. Iya. Keluarga ya Pak ya. Makasih. Banyak ya. Makasih. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sini semua dari teman-teman yang ada di YouTube Pak semuanya Pak ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video yang menurut saya ini adalah video yang penting buat kita ketahui semua, agar kita semua mau bareng-bareng untuk istilahnya kalau benar-benar mau jas merah ya jas merah beneran, jangan sekali-sekali melupakan sejarah yang hidup, jangan pernah kau lupakan. Itu pertama dimulai dari orang tua, dimulai dari diri sendiri, orang tua sampai selanjutnya, dan bahkan di sekitar kita ada veteran yang masih banyak tidak diperhatikan. Ya, itu aja hari ini. Rayu.